halo semuanya, selamat datang. Dan saya ucapkan selamat datang untuk semuanya kepada semua peserta yang telah hadir acara webcast leadership yang digelar oleh Probit Beijing kali ini. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Alivia Anandita. Saya bertugas menjadi moderator pada hari ini. Saat ini saya menempuh studi di Tsinghua University Beijing untuk jurusan International Development, School of Public Policy and Management. Dan tentunya topik webcast kali ini sangat menarik untuk kita semua, dan saya juga karena kebetulan memang leadership di policy making, public policy berkesinambungan ya, dan karena topik ini berkaitan erat dengan apa yang kita semua pelajarin, untuk pemaparan lebih jelasnya, kami mengundang narasumber kami pada hari ini ada Kak Prastio Andi Wicaksono, selaku Head of Productticket.com. Nah, saya akan menjabarkan dulu nih latar belakang dari Kapras. Nah, Kapras itu sekarang Head of Product di Flight at Ticket.com, sebelumnya ex-Senior Product Manager di Bukalapak, dan juga ex-Head of IT di Jakarta Smart City, dan ex-Head of Program di 1000 Startup Digital. Nah, nantinya Kak Prastio akan menjelaskan tentang essential habits to be a good leader. Dah, untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung ke narasumber kami pada siang hari ini, boleh diperkenankan bisa menanyakan pertanyaannya di pusat pertanyaan yang ada di Zoom atau di YouTube Live di kolom komentar. Nah, pertanyaannya nanti yang beruntung akan ditanyakan ke narasumber kami pada hari ini. Dan tentunya ini adalah topik yang sangat menarik untuk kita diskusikan bersama. Silahkan Kak Prastio, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo semuanya, selamat siang. Kedengeran ya suaranya ya? Ya, kedengeran Kak. Ini sebelumnya mohon maaf nih agak gelap karena kebetulan banget hari ini lagi dapat berkah namanya banjir. Jadi kebetulan di rumah lagi mati lampu. Jadi ini pakai mengandalkan cahaya matahari yang ada masuk dari jendela. Dan ini juga apa namanya karena juga lagi mati listrik. Jadi ya udahlah kita coba memaksimalkan apa yang ada. Tapi senang banget bisa ketemu sama teman-teman walaupun secara virtual. Ketemu lagi, kemarin kan sempat hampir ketemu tapi mungkin Zoom berkata lain. Kayaknya hari ini Zoom-nya bisa berkooperatif tapi kayak cuaca Jakarta agak susah ini berkooperatif hari ini. Jadi siang ini saya mau share sedikit tentang leadership mindset dan juga harapannya 30 menit ke depan itu bisa kita bisa sharing dan juga saling interaksi juga kalau teman-teman nanti mau tanya jawab gitu ya. Jadi saya langsung aja ke slide-nya. Bentar. Oke. Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan ya? Oke. Sip. Goyang. Oke, ya. Jadi ini mungkin karena kebanyakan di YouTube live ya. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman mau tanya jawab itu gimana ya dari panitia? Langsung di komen YouTube live atau gimana ya nanti? Ya, nanti kalau ada yang tanya jawab, kita udah filter pertanyaannya, Oh, okay. Nanti aku yang tanyain ke kakak gitu. Oke, sip. Oke, nggak masalah. Ya, jadi gini, sebelum kita mulai, sebenarnya ada satu pertanyaan nih. Apa sih sebenarnya alasan teman-teman hadir hari ini? Nah, ini mungkin bagi yang join di Zoom bisa langsung live comment di chat, atau yang di YouTube juga bisa komen juga di YouTube-nya. Nanti saya coba lihat-lihat beberapa komentarnya sehingga nanti kita coba berimprovisasi sedikit lah. Karena sebenarnya kalau saya sharing saya sukanya interaksi gitu ya. Ada interaksi, cuman selama pandemi ini kan susah karena semuanya via Zoom kayak gini. Jadi ya semoga dengan pertanyaan ini sebelum sharing bisa jadi pemicu interaksi kita lah, walaupun mungkin sangat berbeda dengan sebelumnya gitu. Nah, kenalan dulu. Tapi sesuatu tadi udah sempat di-share juga sih. Saya Prasetyo Wicaksono, biasa dipanggil Pau by initial PAW. Sekarang Head of Product di Ticket.com. Sebelumnya sempat di Bukalapak juga untuk handle product. Sebelumnya juga pernah handle program 1000 Startup Digital dan juga beberapa startup bootcamps di situ.
di Digitaraya dan juga Head of IT di Jakarta Smart City. Jadi kalau urusan banjir ini sebenarnya dulu makanan sehari-hari saya nih untuk handle yang kena banjir. Sebenarnya nggak terlalu parah sih, cuma di depan jalan lah, nggak terlalu masalah sebenarnya. Masalahnya cuma mati lampu aja. Nah, oke, jadi saya mau mulai dengan cerita saya sendiri. Jadi kan saya mau share sedikit tentang perjalanan saya sampai sampai sekarang dan harapannya ini juga karena kan kayaknya yang ikutan banyak masih masih kuliah ya. Walaupun judulnya mungkin teman-teman kuliahnya di di Beijing, tapi mungkin masih pada di kota yang masing-masing. Jangan patah semangat. Nanti hopefully someday bisa berangkat gitu kan, atau mungkin yang nggak harus di Beijing. Harapannya teman-teman juga mumpung masih kuliah, mumpung masih banyak waktu, bisa belajar dari kesalahan-kesalahan saya. Nah, ini saya mau share kesalahan-kesalahan saya, atau bisa dibilang bukan kesalahan aja tapi lebih ke arah kesoktawan saya ya gitu. Nah, jadi dulu pas saya kuliah di Bandung, itu tuh saya punya mindset dan punya punya prinsip. Saya tuh kalau udah beres kuliah saya nggak mau jadi karyawan dan saya nggak mau kerja di Jakarta. Nah, lihat apa yang terjadi sekarang, saya di Jakarta dan saya jadi karyawan. Um, tapi ini yang jadi menarik sebenarnya ceritanya karena waktu itu kenapa saya berpikir saya nggak mau jadi karyawan dan saya nggak mau di Jakarta, karena saya berpikir wah ini kan saya kan kuliahnya kuliah IT, saya kuliah informatika. Saya berpikir oh sekarang kan arahnya semua digitalisasi gitu kan. Berarti segala macam masalah yang ada di bumi ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh IT, diselesaikan oleh diselesaikan oleh ya digital technology lah bisa dibilang gitu kan. Dan yang kedua prinsip saya oh karena IT ini selama ada internet dan ada listrik saya bisa di mana-mana, jadi ya ngapain saya kerja kantoran, bisa jadi saya kerja sendiri gitu kan. Dan nggak mau kerja di Jakarta karena ya saya waktu itu lebih betah di Bandung yang kayak lebih lebih enak lah gitu suasananya. Mungkin teman-teman di sini juga ada beberapa yang suka kota Bandung karena dengan ke ke kemagisannya ya, kayak kalau Bandung lagi hujan dan segala macam tuh enak banget, cuaca enak banget. Jadi gara-gara itu, sesimpel itu sebenarnya. Dan akhirnya saya mulai dengan kerja sendiri. Jadi beres kuliah itu ambil beberapa project IT. Dulu sebelumnya dulu belum ada istilah-istilah startup ya. Tapi intinya ya udah kita bikin software house sendiri, ambil project-project sendiri, develop aplikasi di web, aplikasi di desktop. Nah, terus habis itu mulai bikin aplikasi juga di BlackBerry waktu itu. Ada BlackBerry, habis itu di Android. Dan akhirnya di tahun 2012 itu saya baru ngeh, oh ini namanya bikin startup gitu. Jadi ya udah akhirnya dengan teman-teman kita bikin usaha bareng-bareng di Bandung base-nya. Walaupun sebenarnya dulu kliennya banyak di Jakarta, jadi sebenarnya saya bolak-balik Jakarta lah. Jadi melewati tol Cipularang tuh menjadi satu rutinitas lah bisa dibilang karena seminggu tuh bisa 2 kali bolak-balik ke Jakarta untuk ketemu klien. Kira-kira kayak gitu. Nah, akhirnya itu dimulai sebenarnya dari tahun 2011 dan itu awal-awalnya smartphone itu mulai menjamur di pasaran, terus juga demand untuk aplikasinya itu juga makin tinggi, terutama di BlackBerry dan juga Android waktu itu. Makanya pas saya bikin startup ini, bikin usaha sendiri ini sebenarnya nggak terlalu susah untuk nyari project gitu atau nyari-nyari kerjaan gitu ya. Dapetin klien juga bukan yang harus tender atau ketok pintu gitu ya. Mereka datang sendiri dengan referensi dari teman atau referensi dari partner kerja sebelumnya gitu. Jadi bisa dibilang hidupnya indah lah waktu itu. Makanya saya taruh di graf ini, wah ini banget lah, melesat banget karena uh, timnya pun juga growing dari yang awalnya cuma bertiga, habis itu growing ke 5 orang, dan di 2013 sampai hampir 10 orang timnya, gitu kita develop di beberapa platform, ada di iOS, di Android, dan juga di BlackBerry. Nah cuman di tahun 2014 itu something happened, di mana ekonomi dunia di ekonomi Indonesia lah bisa dibilang di awal tahun itu nggak terlalu lancar, sehingga calon-calon klien itu lebih menjaga cash-nya mereka untuk menjaga spending-nya mereka, dan akhirnya itu banyak impacting ke bisnis saya, dan akhirnya ya udah turun terus, dan akhirnya 2015 ya udah kita tutup aja.
Dan di sini eh, kondisinya dari yang timnya 10 eh, di puncaknya itu sebenarnya hampir 10 timnya, dan ada beberapa tim yang tambahan yang kayak freelancer gitu juga, jadi bisa lebih dari 10 orang. Cuman terakhir itu kondisinya sampai yang nggak tahu nih ngegaji orang pakai duit apa karena banyak invoice yang belum cair. Jadi sempet yang hampir berapa ya, hampir seminggu tuh nggak bisa tidur karena udah mau tanggal gajian dan nggak ada cash flow-nya tuh udah merah banget, udah sampai bingung nih mau mau spend pakai apa gitu ya untuk bayar gajinya. Alhamdulillah sih di hari kelima itu ada invoice yang cair dan akhirnya masih bisa lah untuk dibayarkan. Tapi habis itu setelah dilihat lagi ternyata dari sisi visibility bisnisnya pun juga nggak terlalu oke, dan akhirnya fokusnya pun udah kemana-mana. Akhirnya kita tutup di 2015. Tapi sebelum benar-benar jatuh di 2015, di 2014 itu saya menemukan pencerahan di mana ada suatu lomba hackathon waktu itu dari DKI Jakarta untuk membuat aplikasi hackathon dalam 24 jam tentang anggaran daerah atau tentang transportasi umum di Jakarta. Terus habis itu kan 2014 itu kan kondisinya tuh nggak ada project baru, bener-bener cuma beresin project yang lama, berarti kan tinggal urusan invoicing dan deliver dan segala macam, jadi nggak ada project baru, praktis nggak ada kerjaan lah bisa dibilang kasarnya kan. Wah ini ada lomba nih, ya udah kita sama sama tim ikutan aja lomba ini. Kebetulan juga yang nyelenggarain juga kenal, jadi kayak ya udahlah kita saling support aja lah gitu. Nggak ada ambisi tertentu lah, cuma lebih ke arah gathering dan ketemu teman-teman lah waktu itu, teman-teman digital. Dan dari hackathon ini kita bikin aplikasi namanya APBD yang ada di layar ini, awasi dan pelajari belanja daerah namanya. Nah singkatannya APBD. Dan dari situ ternyata hasil dari hackathonnya menang juara 1 gitu, dapat juara 1 tanpa ada ambisi apapun. Jadi kayak juga kayak kok bisa gitu, padahal ini aplikasinya kita berpikir aplikasi simpel, karena dalam 24 jam itu sebenarnya ini kita ngerjainnya cuma 11 jam, nggak full 24 jam, sisanya kita main-main lah kayak ngobrol-ngobrol, kongko dan segala macam gitu. Jadi yang nggak segitu ambisiusnya. Nah di sini sebenarnya pencerahannya adalah ternyata dari yang sebelumnya mungkin saya dan teman-teman itu bikin usahanya itu lebih banyak ke private sector, ke industri dan juga swasta, atau perusahaan-perusahaan yang ada yang terkait dengan industrinya itu consumer electronics, terkait dengan FMCG juga, dan ternyata ada dunia baru yang sama sekali belum tersentuh banyak oleh digitalisasi, yaitu adalah public sector gitu. Dan ternyata value yang dilihat dari sini itu bisa tinggi banget, karena bahkan untuk aplikasi yang mungkin kita berpikir itu simple solusinya, bisa dikerjain dalam cepat, ternyata ini punya value yang besar. Dan akhirnya di situ saya melihat ternyata ada jalan baru bernama public sector. Dan di situ akhirnya saya belajar ternyata IT itu sebenarnya bukan solusi. IT itu ada lebih ke enabler, tergantung kita tuh mau ada di konteks yang apa gitu. Jadi di situ saya benar-benar belajar gimana sih saya mempelajari hal yang baru. Jadi learning how to learn. Karena ini juga sering yang saya juga jadi sadar adalah um, kita tuh fokus ke mempelajari satu hal yang baru, tapi kita tidak mempelajari gimana cara kita belajar, sehingga kadang kala atau sering kali kita bingung cara belajar gimana. Misalkan gimana ya, kita ada let's say ada kalkulus gitu ya, ada ujian kalkulus atau ujian biologi, fisika dan segala macamnya gitu. Saat kita nggak ngerti cara belajarnya, kita maksain diri untuk belajar dengan cara yang mungkin kita tidak efektif, dan akhirnya kita ya nggak dapet ini juga, nggak dapet apa yang dipelajarin gitu, kira-kira kayak gitu. Dan di situ benar-benar jadi saya step back lagi, sebenarnya apa sih yang mau dicari gitu, apa sih yang bisa saya lakukan dengan knowledge dan juga expertise yang saya punya waktu itu. Dan di situ saya belajar bahwa ya ini bukan masalah IT itu adalah solusi, tapi IT itu atau teknologi itu adalah enabler gitu. Teknologi adalah enabler, dan solusinya itu tergantung dari tujuan yang mau dicapai. Jadi kalau misalkan kita ngomongin di public sector, di pemerintahan,
Kalau misalkan tujuannya itu adalah transparansi informasi, transparansi data dan segala macam, oh mungkin kita bisa melakukan A, B, C, D yang menggunakan teknologi tertentu. Jadi tujuannya contoh adalah kalau kita mau naik kalau kita dari Jakarta mau ke Beijing, teknologi apa nih yang kita mau pakai? Oh bisa naik pesawat, oh bisa naik kapal, oh bisa naik mobil, cuma lama aja kalau naik mobilnya. Bisa aja naik sepeda, cuman bisa berbulan-bulan atau mungkin ya hampir setengah tahun kali naik sepeda ke Beijing gitu kan. Nah, tapi kan tujuannya bukan untuk naik sepeda, tujuannya bukan untuk naik mobil, bukan untuk naik pesawat, tapi kan untuk kita sampai di Beijing. Jadi itu yang kita perlu pahamin juga posisi kita tuh sebenarnya di mana gitu dalam pencarian solusi ini sehingga when it comes to leadership, when it comes to leading the team, and then we know where we want to go gitu. Kasarnya kayak gitu. Jadi biar kita tahu tujuannya tuh arahnya mau kemana. Nah, terus yang kedua yang saya pelajarin adalah untuk kita bisa lebih step up lagi, untuk kita bisa lebih tahu bagaimana cara nge-lead tim kita itu adalah learn your limit gitu. Di mana limitasi kita? Apakah limitasi kita itu suatu hal yang benar-benar kita nggak bisa tembus atau kadang ada beberapa limitasi yang kita sama sekali nggak bisa tembus. Misalkan limitasi saya, misalkan saya mau ngelit tim yang ada di Beijing ya saya di Jakarta. Limitasi saya di Jakarta gitu kan. Tapi apakah dengan limitasi itu benar-benar mentok kita nggak bisa ngapa-ngapain? Mungkin bisa, mungkin enggak. Misalkan, oh ternyata saya tetap bisa ngelit tim yang ada di Beijing yang overseas gitu dengan menggunakan teknologi internet. Tapi mungkin ada beberapa physical uh, presence yang saya nggak bisa lakukan gitu. Tapi gimana cara ngakalinnya? Nah itu salah satu cara untuk kita bagaimana jadi leader yang bagus gitu ya. Jadi kita learn our limits dan admit it. Jadi kita juga bisa dapetin self awareness. Nah, ini yang saya ngelihat dan saya pelajarin dari kan akhirnya setelah saya bikin usaha sendiri, akhirnya saya gabung ke pemerintah, terus sampai sekarang saya kasarnya tuh kayak kerja buat orang gitu ya, kerja untuk suatu company. Dan dari situ saya akhirnya bertemu leader-leader lainnya dan saya belajar bahwa salah satu karakter leader yang baik itu adalah yang punya self awareness yang bagus juga. Jadi dia aware terhadap dirinya sendiri dan aware terhadap sekitar. Sehingga um, leader ini pun juga punya empati yang bagus. Sehingga untuk dia mau grow timnya, dia mau grow produknya, dia mau grow kerjaan yang ada di handle sama timnya, itu bisa dilakukan dengan baik. Karena dia tahu posisi kita ada di mana, tujuan kita mau kemana, jadi apa nih yang mau kita lakukan dan apa yang kita perlu siapkan agar bisa grow. Nah jadinya self awareness ya satu hal yang penting karena nantinya saat kita leading satu tim itu tuh kita akan bertemu dengan banyak kegagalan, kita akan bertemu dengan banyak masalah. Nah, kerjaannya leader itu ya ketemu masalahnya tiap hari. Jadi masalah itu jadi makanan setiap hari lah kira-kira kayak gitu. Kayak sekarang saya jadi head of product, ya tiap hari ketemu masalahnya terus. Oh ini ada bug, oh ini desainnya nggak bisa sesuai. Oh ternyata ini requirement-nya tidak sesuai. Oh ternyata customer kita nggak butuh yang kita bayangkan sebelumnya. Itu kan masalah gitu ya. Dan itu beragam gitu masalahnya. Semakin kita tinggi posisi kita sebagai leader, masalahnya akan semakin tidak jelas. Jadi jangan harap dengan kita jadi, oh saya jadi leader, mungkin tim saya sekarang timnya kecil. Dengan saya punya tim lebih gede, saya akan lebih santai. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Semakin kita tinggi scope kita untuk leading satu tim, semakin tidak jelas juga masalah yang akan kita hadapi. Dan dengan kita punya self awareness yang baik, juga akan membantu kita untuk mengetahui apa yang kita belum tahu. Itu yang paling penting. Karena nanti pas kita gagal, saat kita tahu bahwa kita itu gagal, kita tahu kenapa kita gagal, itu jadi satu hal yang sukses gitu karena kita tahu kenapa kita gagal dan jadinya harapannya kita tahu bagaimana kita fixing issues-nya gitu kan. Nah, kalau kita tahu kita gagal tapi kita belum tahu kenapa kita gagal, ya kita cari tahu kenapa gagalnya. Jadi kan sehingga kesalahan itu jadi hal yang wajar gitu kan. Kesalahan kayak contoh nih, mungkin kemarin kita ada isu masalah Zoom ada permasalahannya gitu kan, nggak bisa connect dan segala macam. Nah, yaudah karena kita tahu kita gagal untuk menyelenggarakannya itu karena koneksi si Zoom-nya ini, maka next-nya oke gimana caranya biar kita punya backup.
oh ya udah kita ada beberapa hal kita persiapkan dan segala macam. Akhirnya kita kasih backup juga di YouTube Live gitu. So I think this is something that shows your strong leadership juga. So kudos to the ke panitia masalah ini. Jadi ada cara untuk comeback gitu. Jadi ini yang satu hal yang contoh leadership yang bagus juga gitu kan. Nah, terus juga being a leader itu satu kerjaan atau bukan satu kerjaan ya. Saya ngelihat leader itu bukan kerjaan tapi lebih ke karakteristik atau lebih ke pembawaan gitu. Dan being a leader is a very lonely state di mana akan banyak masalah dan masalah itu nggak cuma masalah yang sifatnya terkait dengan apa yang kita kerjain tapi bisa jadi masuk ke apa yang kita rasakan. Ya bisa kalau anak sekarang kan bilangnya baper gitu ya. Nah, banyak nih godaan-godaan leader untuk jadi baper terhadap apapun hal yang ada di sekitar kita. Misalkan kita bikin solusi, kita bikin produk-produknya kita let's say kita leading satu tim untuk bikin makanan nasi goreng misalkan sesimpel itu. Ternyata kita udah bikin nasi goreng, risetnya wah lama banget bikin resepnya dan segala macam. Terus kita coba tes ke beberapa tester, mereka suka dan mereka suka feedbacknya bagus. Terus kita coba lempar ke pasar, ternyata nggak ada yang suka. Itu satu masalah. Terus kita punya partner, kita punya co-founder. Awalnya kita mau bikin usaha bareng atau kita mau bikin organisasi bareng, ternyata mereka milih hal lain yang mungkin lebih lebih menjamin gitu ya. Ini kejadian juga pas saya bikin usaha sendiri. Kita dulu bertiga, ternyata ada satu yang ada tuntutan dari keluarga, oh nggak bisa kamu harus kerja sama satu perusahaan. Ya udah akhirnya dia memilih untuk exit gitu, untuk cabut. Dan apakah itu jadi masalah sekarang? Enggak, saya sama dia ya kita fine-fine aja karena ya itu simply ya kita udah bisa menangani itu gitu. Terus apalagi kalau kita jadi leader dalam satu usaha sendiri, hampir pasti nggak langsung kita berhasil nih masalah ekonomi gitu kan. Nggak langsung cuan lah kalau kita usaha lah gitu. Kalau kita bisnis nggak langsung lah, pasti ada trial and error-nya. Terus kita bandingin sama teman satu angkatan yang dia kerja sama di satu perusahaan, kok dia udah bisa beli ini tuh ya, kok dia udah bisa beli rumah, dia udah bisa tinggal di tempatnya sendiri segala macam, sedangkan kita masih mungkin tinggal di tempat orang tua atau masih ngekos dan segala macam. Itu juga ada ujian juga ke kita. Cash flow merah itu juga udah pasti. Ya, tadi kan saya udah cerita masalah cash flow merah. Yang pemasukannya mandek, pengeluarannya udah menunggu untuk dikeluarkan itu duit gitu kan. Jadi itu juga salah satu masalah. Terus misalkan kalian ini biasanya nih yang cowok-cowok nih, kalian udah punya calon kan, terus calon mertua udah nanya kan, "Ini kapan nih?" Ya kan. Nah, ini juga jadi salah satu challenge juga nih untuk kita bisa meyakinkan. Jadinya gimana kita meyakinkan orang lain kalau kita sendiri nggak yakin. Nah, ini adalah ujian-ujian kita menggerus keyakinan kita untuk kita menjadi seorang yang lebih baik lagi, gitu. Dan terakhir apalagi kalau belum punya jodoh kan, ya misalkan pengen nyari terus apa ya, ngelit tim atau ngelit satu bisnis atau ngelit suatu organisasi itu kan kita butuh komitmen dan juga dedikasi yang lebih tinggi dibanding yang lain. Biasanya seperti itu. Sehingga waktunya pun juga biasanya lebih tinggi dibanding yang lain kepakainya gitu. Mungkin kita jarang untuk bersosialisasi, jarang ketemu teman, jarang jarang jalan-jalan. Nah, itu juga risiko sebenarnya. Dan ini yang paling penting sebelum kita bisa jadi leader yang apa ya, yang strong, yang kuat gitu ya. Kita perlu meyakinkan diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita sendiri belum yakin, gimana kita bisa meyakinkan orang lain? Contoh kasus nih, kalian jualan makanan gitu ya. Ini mungkin nggak harus jadi leader, tapi ini satu hal yang masalah meyakinkan orang lain. Saat kita nggak bisa meyakinkan, saat kita nggak yakin sama nasi goreng yang kita jual, gimana orang lain tuh bisa bisa dapetin, oh ternyata nih nasi goreng ini enak, oh nasi goreng ini ternyata murah, oh nasi goreng ini ternyata laris dicari-cari orang gitu kan. Nah, kita perlu bisa meyakinkan diri kita sendiri atas apa yang mau kita bawa ke orang lain. Sama halnya dengan kalau kita mau ajak orang lain untuk jadi tim kita. Kalau kita nggak yakin strength kita nggak yakin strength produk kita nggak yakin sama strength tim kita, saat kita mau ngajakin orang lain, kita pun jadi minder gitu. Gimana kita bisa meyakinkan orang baru ini untuk ayo join sama tim kita kalau kita sendiri nggak yakin gitu. Itu juga yang ini masalah keyakinan. Jadi masalah keyakinan itu bukan masalah hubungan doang ya, beda keyakinan habis itu putus nggak ya. Tapi apa namanya, masalah being a great leader
is how we can convince other people gitu kan, how we can pada akhirnya kan kita menjadi leader itu adalah kita memfasilitasi tim kita agar mereka bisa step up, agar mereka bisa be the next leader gitu kan. Untuk bisa memupuk the next leader itu kan kita juga perlu yakin sama diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa gitu. Itu yang paling penting. Nah, ada lagi nih masalahnya. Kadangkala leader itu kalau di suatu organisasi atau kita di suatu perusahaan gitu ya, itu mereka punya some sort of authority. Karena mereka adalah di atas kita levelnya, mereka punya team of 10 people gitu kan. Dan jadi mereka sebenarnya udah dikasih mandat, dia udah dikasih otoritas dari si organisasinya atau dari sisi perusahaannya untuk memimpin si timnya itu. Nah, masalahnya kalau dia atau seseorang leader ini menggunakan otoritasnya untuk memimpin suatu timnya, I don't think that's a great leader. Karena a great leader needs to lead by influence. Kenapa? Karena seorang leader ini perlu punya respect dari timnya. Timnya perlu respect sama si leadernya ini. Dan ada trust-nya. Jadi si leadernya pun juga perlu trust sama timnya. Vice versa. Timnya pun juga perlu percaya dan yakin sama leadernya. Karena pada akhirnya leadernya sama timnya itu pasti akan bekerja bersama kan. Yang satu di working level itu kan ya melakukan apa yang perlu dikerjakan, tapi kan yang memberikan arahan, yang memberikan guidance terhadap apa yang perlu dilakukan, terus juga yang mencoba untuk di bottlenecking. Jadi misalkan ada bottleneck nih, kita punya 2 team member, mereka bingung masalah scope siapa nih yang perlu ngerjain yang mana gitu kan. Nah, itu salah satu tugas leader untuk selesaikan itu gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa grow influence-nya itu bisa dengan 3 hal ini. Yang pertama adalah yang tadi yang saya bilang, build trust dan juga relationships gitu. Jadi ini yang biasanya saya lakukan kalau misalkan saya join ke tim baru dan saya ngelit tim yang baru. Karena jadi leader itu ada beberapa jenis. Kayak kita jadi leader karena kita orang yang pertama, habis itu kita nambah orang, akhirnya kita bikin tim dan kita leader dari awal, dari day one gitu bisa dibilang. Atau kita itu dari tim yang sama, let's say kita ada 5 orang, kita dulunya sejajar, habis itu kita diangkat sebagai seorang leader gitu kan. Apakah itu by mandate atau by dengan musyawarah gitu kan, oh udah kamu aja jadi lead-nya gitu kan. Nah, kita jadi naik satu step dibanding yang lain. Jadi lead-nya dibanding yang lain. Bisa juga jadi leader ke tim yang sudah existing. Jadi sebelumnya mungkin nggak punya leader atau leadernya baru cabut gitu kan, atau dia berganti leader, terus kita masuk sebagai leader baru dengan komposisi tim yang lama. Nah, tapi apapun jenis leadernya, kita perlu poin pertama adalah bagaimana kita bisa build trust dan juga build relationships kita dengan tiap tim member kita, dan juga make sure relationship dengan satu tim member dengan tim member lainnya itu baik gitu. Jadi itu yang akhirnya yang saya lakukan. Ini mungkin tips juga ya untuk teman-teman, misalkan kalian masuk ke satu tim dan kalian akan jadi leadnya, yang kalian akan lakukan itu adalah lakukan one on one serutin mungkin. Kalau misalkan ditanya ini, Mas Po, kalau misalkan jadi head of product, jadi head gitu ya, itu kerjanya ngapain ya gitu? Saya bisa bilang hampir setengah dari kerjaan saya di 1 minggu itu adalah ngobrol sama orang, one on one gitu, one on one sama orang, jadi sama tim member saya pun kita bikin rutin. Kayak tiap minggu atau tiap 2 minggu sekali kita ada itu, karena kita perlu memupuk relationship, kita memupuk trust. Dan building trust adalah kita dengan kasih feedback. Kita kasih feedback yang rutin. Bukan berarti feedback itu adalah komplain ya, kayak aduh kamu kok jelek banget sih kerjanya, bukan itu feedback. Kita juga perlu belajar bagaimana cara memberikan feedback yang konstruktif.
Berarti feedback positif dan negatif itu gimana caranya tetap konstruktif. Oh, kamu ini pas kemarin kita meeting bareng, saya merasa kamu bisa menguasai audiensnya, kamu bisa mempresentasikan idenya dengan jelas, dengan concise. Itu salah satu feedback. Karakteristik feedback yang baik itu untuk build trust adalah feedback yang detail dan tajam, dalam artian spesifik konteksnya. Nggak yang tiba-tiba, kerjaan kamu jelek. Kerjaan saya jelek apa itu? Jelek itu apa? Kerjaan yang mana? Nah, itu kita perlu bisa specify. Misalkan, oh, saya ngelihat pas kemarin kita ada meeting, kamu agak sedikit muter-muter nih ngomongnya gitu. Mungkin nextnya bisa lebih bikin pointer-pointer aja kalau misalkan kamu punya tendensi untuk ngomongnya muter-muter. Nah, itu kan lebih enak ya untuk kita jelasin kenapa itu dirasa kurang dan apa nih masukannya biar kita lebih baik lagi. Itu cara untuk kita bisa build trust, itu cara untuk kita bisa bikin relationships. Dan sayangnya untuk build trust dan relationships ini bukan kerjaan satu malam selesai. Ini bukan kerjaan yang cepet langsung langsung trust gitu, langsung jalan gitu. Nah, ini tugas kita untuk bisa terus-terusan melakukan hal ini dengan tim member kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah share our vision. Ini bukan vision di WandaVision ya. Ini pada nonton gak sih? Enggak ya. Saya kemarin baru nonton nih sebelum mati lampu. Sekarang udah nggak bisa lagi nontonnya. Nah, kenapa kita perlu share our vision? Gini, kalau kita lihat kita misalkan di apa ya di lingkungan kita punya leader, apakah tokoh agama, apakah tokoh masyarakat, apakah orang yang kita pandang itu apa ya influencing gitu ya. Salah satu kuncinya mereka bisa kita dengar adalah karena mereka sering membagikan apa yang dia bayangkan ke depan itu seperti apa. Misalkan kita melihat seorang tokoh agama, dia biasanya memberikan visi-visi terkait bagaimana kita bisa berperilaku baik dengan sesama orang lain itu seperti apa, visinya, kenapa kita perlu melakukan itu dan seterusnya. Misalkan kita ke tokoh masyarakat, kenapa kita harus bahu-membahu saling bekerja sama, oh ini karena visinya seperti ini. Sama kalau kita di organisasi, lihat deh, leader yang bagus itu yang kita dengerin adalah dia nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, tapi dia berkali-kali share visinya dia. Kenapa seperti itu? Karena dengan kita share visi kita juga bisa pertama nge-refresh bahwa kita itu arahnya tuh mau kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, ada transparansi di mana saat ada kebijakan-kebijakan baru atau keputusan-keputusan baru, mungkin keputusan yang sulit untuk diambil, tapi saat kita tahu, oh memang arahnya ke sini. Oh kita memang arahnya ke tempat yang kita mau tuju, tapi kita harus belok sedikit atau kita harus muter sedikit. Itu kita akan lebih bisa memahami kondisinya. Dan visi yang di-share ini juga bisa meyakinkan bahwa tim kita itu juga menjadi advokat dari visi kita. Jadi saat mereka bekerja sama dengan orang lain, mereka bisa sharing visi yang menjadi visi kita semua gitu. Jadi share vision ini menjadi nggak bisa dianggap sebelah mata, nggak cuma yang kayak nggak bisa dikerjain cuma sekali 2 kali, tapi juga sebenarnya ini bukan preaching, ini bukan kayak kasih bukan yang orang jualan gitu loh, yang sugar coating, enggak. Visi yang bagus tuh bukan visi yang sugar coating, dan visi yang bagus itu adalah visi yang tangible gitu. Saya ada beberapa buku dan beberapa buku ini kalau saya lihat benang merahnya sama. Visi yang bagus itu adalah visi yang tangible, visi yang kelihatan, yang bisa dibayangkan gitu. Jadi saat kita bilang itu visinya itu kita ingin masyarakat Indonesia bisa lebih baik lagi. Susah. Masyarakat Indonesia yang kayak gimana? Lebih baik tuh yang seperti apa dan segala macam. Tapi mungkin kalau kita bisa lihatnya, kita bakal jadi the next Amazon. Atau kita bakal pastiin semua UMKM kita bisa
mendapatkan usaha yang omsetnya bagus gitu, atau kita memastikan semua orang mendapatkan apa namanya, mungkin visi, let's say ada satu visi, saya lupa, presiden Amerika, eee apa, dia memastikan akan ada bahan makanan di setiap, pokoknya semua orang akan mendapatkan bahan makanan untuk dia bisa makan gitu ya. Nah itu kan visi yang juga juga apa, juga clear gitu, bahwa oh ya udah, berarti berarti untuk semuanya akan dapat gitu. Jadi itu ya salah satu visi yang tangible. Nah terakhir, bagaimana kita bisa influence orang adalah leading by example. Kalau di sini kan walk the talk ya, leading by example. Eee, Bedanya bos sama leader adalah kalau bos itu kan dia cuma bilang doang kan, they tell you what to do. Kalau great leader, they show you how you do it. They show you, apa namanya, ya tadi gimana kita melakukan apapun itu, jadi ada guidance-nya. Jadi seorang leader itu adalah seorang yang kita look up gitu, yang kita jadikan, eee moral kompas lah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Atau kita bisa anggap dia sebagai, apa ya, cerminan, oh harusnya tuh kita melakukan seperti ini. Nah, dan juga dengan dia, showing, leading by example, leading by action itu juga nggak usah banyak omong, nggak usah banyak ngejelasin kenapa kita harus ngelakuin itu, kenapa atau apa yang kita lakukan, kita bisa bisa ngebayang. Ini kan sama halnya dengan kita, ini ya, kita ngobrol sama orang gitu ya. Kita ngobrol sama orang, kalau misalkan dia cuma komentar aja, itu kan lama-lama kita capek juga ya. Tapi kalau dia, mmm, apa namanya, coba kita berpikir bareng, kita mikir, kita brainstorming bareng, nyari solusinya bareng, atau mungkin dicontohin, enak ya kita kan untuk kita berinteraksi. Nah jadi itu sih, saya bisa bilang tiga tiga hal ini sebenarnya hal kunci dasar banget dan teman-teman bisa lakukan dan pelajarin dari sekarang, gitu. Karena sebenarnya menurut saya semua orang adalah leader, at least leader untuk dirinya sendiri, gitu. Karena seringkali kita punya pemikiran yang kayak, "Aduh mager nih, saya nggak mau nyari tahu hal yang baru," gitu kan. Tapi di satu sisi, "Ah gimana caranya bisa bisa, apa, mendapatkan satu hal yang baru." Nah itu kan dilema juga nih. Nah dilema itu kan sebenarnya miniatur dari saat kita jadi punya tim gitu kan. Gimana kita menangani masalah, bagaimana kita menguasai diri kita, dan pada akhirnya kita bisa menjalankan apa yang kita rasa itu penting dan juga, baik gitu kan. Nah itu yang, menurut saya, ini hal yang, harapannya teman-teman bisa dapat apa, bisa mulai dilakukan karena nggak harus nunggu, "Aduh gimana nih Mas kalau saya nggak punya tim?" Gitu kan. Ya again, kita ini adalah leader dari kita sendiri gitu. Itu yang paling penting dan jangan kita lupain. Dan terakhir adalah kita perlu selalu belajar dan selalu berkomunikasi. Karena seorang leader yang baik itu kalau kita lihat tadi ya, ada build trust and relationships, sharing our vision, walk the talk, leading by example. Itu nggak akan kejadian kalau kita nggak bisa berkomunikasi. Itu nggak akan kejadian kalau kita nggak belajar. Karena saat kita, mendapatkan satu masalah terus kita nggak belajar dari masalah itu, kita akan mengulangi hal yang sama, bakal mentok gitu. Saat kita maju ke tempat yang, jadi bayangin kita itu seorang seorang leader, kita tuh jalan di satu hutan yang hutan itu gelap, tapi kita coba meneranginnya paling di sekitar kita doang gitu kan, nggak bisa jauh-jauh amat. Pas kita mentok, kita kan perlu belajar, "Oh ini pohon." Jadi kalau gitu saya coba cari jalur lain. Itu kan makanya continuous learning itu hal yang penting. Dan communicating, saat kita punya orang-orang di belakang kita kan ngasih tahu, jangan langkah ke depan ya, itu ada lobang. Geser sedikit ke kiri, baru jalan lagi." Itu pentingnya komunikasi bagi seorang leader. Paling itu aja dari saya, semoga apa ya, semoga menarik, semoga bermanfaat juga. Mungkin habis ini kita langsung ke Q&A ya berarti? Oke, Oke, terima terima kasih kasih semuanya. ya. Kita masuk ke sharing season dulu, kita masuk ke talk show, nanti baru ke Q&A. Nah, Q&A-nya nanti kita Oke. rangkum, setelah kita rangkum akan ditanyain ke Kapral. Nah, kenapa interaksinya nanti lewat
satu pintu lewat aku karena kita biar gak down kayak kemarin lagi gitu. Ya, ya. Oke, kita masuk ke sharing season ya, Kak. Untuk ke talk show-nya, ini ada yang mau kita diskusiin sama Kak Prau. Jadi teman-teman Permit Beijing itu kan sangat akrab sama Jack Ma, konglomerat asal Tiongkok yang melegenda. Bahkan ceritanya Jack Ma yang sangat melegenda itu adalah tentang kegagalannya dia mendaftar di kampus Harvard sebanyak 10 kali dan gagal 10 kali juga. Nah, ini kan hal yang luar biasa dan menguatkan kita semua kalau ternyata oh iya ya kalau kita mau hancurin batu ternyata nggak langsung hancur di batu pukulan pertama tapi bisa ke 100 atau ke 1000. Jadi ini kan kita ngelihatnya sebenarnya ada self development, success, and leadership itu kan perkara mental. Kalau mental kita kuat, terus vibes kita selalu positif, pola hidup yang konsisten. Nah, aku rasa kita mungkin bisa benerin habit kita dulu. Kalau udah bagus, baru mapping ke goals-nya. Nah, yang pengen kita diskusin sama Kak Prau, jadi kalau di Cina itu, di Tiongkok, kita ada cross culture yang beda banget sama di Indonesia. Kalau di Tiongkok itu kan mereka strict, terus mereka hardworking, individual, dan extremely kompetitif banget. Kalau di Indonesia kita tuh sering banget Kak denger istilah ya mungkin rezekinya nggak di sini, mungkin ada kesempatan yang lebih baik lagi. Kalau di Tiongkok itu tuh kita sering dengar istilah, oh kamu aplikasinya gagal ya. Oke, tandanya aplikasi kamu jelek. Oh oke, kalau gitu paper kamu jelek, rejected ya. Oke, tandanya kamu nggak qualified dan nggak kompeten. Jadi kita kayak, oh oke, tadi kita harus introspeksi diri nih. Nah, tapi gimana caranya kita bisa introspeksi diri, tapi secara objektif, Kak, dan menguatkan mental kita dari kegagalan yang kita alami. Ya, kalau misalkan kita mau introspeksi itu sebenarnya yang paling penting adalah kita perlu kesamping, ya kita perlu berusaha ini mungkin ya agak-agak sulit ya kalau misalkan kita belum terbiasa. Ini semua masalah culture dan semua masalah kebiasaan. Jadi tapi saat kita mau mencoba untuk menjadi objektif, usahakan untuk kita bisa memisahkan bahwa ini tuh ya bukan karena individunya kita, tapi lebih karena ya objektif apa yang kita lakukan gitu ya. Apa nih yang kita sudah lakukan dan mungkin apa yang masih kurang gitu. Jadi ada beberapa cara, cuman kalau menurut saya yang paling dasar itu adalah bagaimana caranya kita benar-benar nge-list down apa aja yang menurut kita nih kurang gitu. Jadi karena gini, saat kita berintrospeksi tapi nggak dikontrol pemikiran kita akan kemana-mana. Jadi liar banget gitu pemikirannya. Itu kalau kita belum terbiasa. Nah, akhirnya yang saya coba lakukan dan ini sebenarnya apa ya? Ini metodenya sebenarnya metode dari metode agile. Ini metodenya metode kerjaan sebenarnya. Tapi bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Pemikiran kita adalah kita punya pemikiran sangat cepat. Tapi kita punya kemampuan menulis itu yang sangat terbatas kecepatannya. Jadi untuk kita bisa menjaga agar kita tuh nggak overthinking, nggak mikir kemana-mana, tulis apa yang kita rasa kurang. Nah, dengan begitu kita nulis, misalkan kita nulisnya di kertas gitu kan, kita bikin poin-poinnya apa aja gitu kan. Nah, dengan begitu kita tahu poinnya ini. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita baca, dan apa yang kita pikirkan itu bisa dalam scope, dalam konteks yang hopefully masih produktif gitu. Nah, ini memang lumayan unik sih. Saya juga baru nemuin metode ini juga nggak dari dulu gitu. Andaikan saya tahu ini dari dulu gitu. Cuman menurut saya itu salah satu hal yang praktikal. Kenapa? Karena karena dengan kita nulis kita bisa memikirkan kembali. Nah, seringkali gitu. Kalau kita mikir, kita tuh nggak memikir kembali. Kita nggak benar-benar berpikir. Kita lebih ke, apa yang kita bayangkan, apa yang ada di top of mind kita, habis itu menjalar kemana gitu. Tapi kalau kita mikir, oke, stop, tulis. Habis itu, oh ya bener, kayaknya ada lagi yang kurang. Oh, kayaknya ada lagi yang ini. Jadi lebih terstruktur. Itu mungkin salah satu, Ya? sistematis. Itu mungkin salah satu cara kali ya. Boleh dicoba. Ntar kalau misalkan ternyata gagal, ntar
kabarin saya, ntar kita coba cari cara lain. Tapi menurut saya sih itu so far membantu sih, karena saya juga salah satu yang lumayan banyak pikiran. Jadi akhirnya saya tulis untuk memperlambat pemikiran gitu. Gitu. Ya, jadi semua bisa jadi rapi kalau seandainya kita memang udah sistematis rapi. Oh, oke, jadi ada bayangan ya. Abis ini kita ngelakuin ini, abis ini gitu, semuanya jadi lebih rapi. Nah, Ya, sama Kak, kayak yang terus itu, sama kayak yang apa namanya di novel 5 senti kan. Kalau kita nulis mimpi kita itu bakal kejadian. Ya bisa jadi bisa enggak, tapi setidaknya kalau kita lihat apa yang kita pikirkan itu jadi kayak oh jadi penyemangat kita, jadi apa refleksi kita juga gitu. itu jadi yang kita pikirin terus-terusan karena udah dicatat dulu. Terus akan jadi surprise 5 tahun lagi kayak oh ya ternyata udah achieve ya gitu. Oke, terus tentang tipe-tipe kepemimpinan nih Kak. Kita kan lagi bahas tentang leadership dan menurut literatur tuh banyak banget gaya ataupun tentang cara memimpin yang bisa diadopsi di seluruh dunia. Ada otoriter, ada demokrasi, ada karismatik, transformational, transaksional, birokrasi, delegasi, dan lain-lain. Nah, ini kan sebenarnya tergantung sama si karakter pemimpin dan situasinya. Kalau seandainya kondisi krisis, mungkin kepemimpinan demokrasi kurang efektif gitu. Otoriter yang justru diperlukan karena melihat urgensinya. Nah, jadi kalau seandainya pemimpin, biasanya kan kita harus sadar tuh, Kak, kita bisa misalnya menggunakan sisi karismanya, kapan bisa mendelegasikan dan kapan juga bisa harus ikutin struktur birokrasi. Nah, pertanyaannya adalah membangun sebuah proyek itu kan jatuh bangun banget, dan Kak Prau juga tadi udah cerita kalau ternyata untuk bikin sebuah project itu kayak ada juga masa-masa krisis, masa-masa jatuh bangunnya juga. Nah, cerita dong Kak, gimana caranya kita bisa fokus dalam membangun our own project atau bisnis? Ya, fokus itu adalah gimana kita bisa menolak atas apapun yang menurut kita menarik. Karena ini yang kalau kata Steve Jobs kan, ini masalah inovasi kan. Inovasi itu bukan masalah kita bilang iya untuk segala hal. Tapi inovasi itu adalah saat kita bisa bilang enggak untuk 1000 hal. Jadi kenapa kita perlu bilang enggak? Jadi untuk kita jadi seorang leader yang kuat juga, kita perlu punya kemampuan untuk menolak hal yang menurut kita mungkin menarik. Kenapa? Dengan begitu kita bisa menentukan fokusnya tuh apa gitu. Karena gini, dulu itu pas saya bikin bisnis itu opportunity-nya sangat beragam. Mau ngerjain project A, B, C, mau kerja sama si ini, hire si ini dan segala macam, partneran sama siapa dan segala macam, itu akan terbuka lumayan beragam lah gitu bisa dibilang. Dan kalau misalkan kita ke distract untuk apapun yang ada di situ, ya kita nggak akan fokus. Sesimpel itu sih. Nah, caranya memang ini bisa pada akhirnya ini akan menjadikan suatu intuisi. Cuman untuk membangun intuisi ini kita perlu ya semacam trial and error juga iya, nyari lessons learned juga iya, dan juga selalu kayak check and balance lah. Jadi kalau misalnya kita punya teman, kita punya tim, selalu kita diskusi gitu. Nah dengan diskusi itu kita kan bisa mempertajam gitu. Sebenarnya kita tuh fokusnya mau di mana gitu. Saat ada opportunity baru, misalnya gini, anggaplah usaha kalian ini lumayan sukses, akhirnya ada orang yang ngajakin untuk joinan partneran gitu ya untuk proyeknya kalian. Nah, kalian ini fokusnya apa? Tapi ternyata yang ditawarin tuh lumayan beda sama apa yang kalian kerjakan sebelumnya. Let's say gini, sebelumnya kalian ini mau bikin project di bidang edukasi gitu ya. Bidang edukasi untuk gimana caranya bikin konten edukasi yang mudah untuk dicerna oleh anak-anak muda. Anak-anak muda itu maksudnya anak SD ya. Anak SD gitu ya yang masih sekolah di YouTube gitu. Terus saat orang lihat, wah ini orang jago nih bikin konten, oh ini orang jago nih bikin video gitu kan, videonya bagus, animasinya bagus. Datanglah ada seseorang, mau nggak join sama kita tapi projectnya
buat video apa, bisa buat animasi yang lain gitu, atau kita buat yang lain. Nah, di situ jadi dilema kan, jadi masalah. Nah, ini gimana nih? Kita arahnya mau apa nih? Apakah kita mau stay di bidang yang kita mau lakukan, yang sedang kita lakukan sekarang, atau arahnya lebih ke ya udah apa yang menghasilkan itu akan dikejar. Nah, dilema itu akan selalu ada dan perlu dihadapin gitu, dan ya nggak ada ini sih, kalau menurut saya nggak ada silver bullet lah untuk mendapatkan itu. Tapi dari situ caranya adalah dengan kita diskusi dengan lebih banyak orang, kita ada opportunity ini, terus menanyakan ke diri kita lagi sebenarnya apa nih yang mau kita lakukan, dan seterusnya. Akan ada banyak pertimbangan, dan memang itu ya tugasnya tugasnya seorang leader, ya itu mempertimbangkan apa yang perlu dipertimbangkan dan menyampingkan yang nggak perlu dipertimbangkan. Nah, itu mungkin mudah untuk diobrolin tapi susah untuk dilakukan. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa susah, berarti kalian udah on track. Oh gitu. Iya, kalau misalkan kalian udah menemukan dilemanya, oh ini dilema itu seperti ini. Oh ya udah, berarti setidaknya kita sadar kita udah naik satu level. Gimana caranya? Oh, kita bisa diskusi, kita bisa tadi refleksi lagi ke diri kita sendiri gitu kan. Ya, mungkin itu bisa lakukan. Jadi kayak sama kayak konsep kalau kamu jadi orang terpinter di kelas itu, maybe you are in the wrong room gitu kali ya. Ya, betul. Oke. Ini kita mau tanya yang a little bit kontroversi tentang bakat dan non bakat. Jadi kalau di leadership, nah, ini aku juga sempat bingung banget sih, karena kalau kata Albert Einstein, bakat tuh cuma 0,1%, sisanya 99% tuh kerja keras, attitude, karena kamu bekerja gitu. Tapi kalau kata Lee Kuan Yew, Prime Minister-nya Singapura, kerja keras kayak apa? Karena jadi pemimpin itu adalah nature skills yang dimiliki seseorang dari lahir. Sedikit orang yang benar-benar tertarik mempelajari tentang humanisme atau hubungan antar manusia. Karena sebagaimana diketahui kan manusia makhluk yang sangat-sangat inkonsisten. Kayak sekarang bisa bilang A, besok B, 5 tahun lagi C, 10 tahun lagi D gitu. Karena emang dia kan berkembang gitu kan. Besok bisa sayang, besok bilang lupa gitu. Siapa ya gitu. Nah, kira-kira Kak Pras nih tim yang mana? Tim yang leadership tuh nggak mesti bakat kok, nggak mesti takdir hidup gitu. Tapi kayak bisa kita bisa kerja keras, atau yang nggak kayak lihat dulu nih turunannya, leluhurnya, kayak tujuh leluhur ke atas, dia ada pejabat nggak nih, ada policy makers nggak, ada turunan tajir nggak nih? Nanti mungkin nasibnya sesuai garis tangan kayak it sounds like karmic, tapi itu terjadi di kehidupan struktural politisi kita pada hari ini. Nah, kalau menurut Kak Pral gimana? Ini ujungnya yang karena dinasti berarti ya? Ada juga kan. Iya. Nah, kalau saya ngelihatnya gini, nggak semua hal itu untuk semua orang. Prinsipnya itu aja. Nggak semua hal itu untuk semua orang. Jadi leader, nggak semua hal untuk semua orang. Intinya jadi contoh misalkan leader gitu ya. Untuk jadi kaya nggak semua orang mau jadi kaya, atau nggak semua orang pengen jadi kaya gitu, atau nggak semua orang dan kaya itu juga macam-macam. Tapi kalau kita ngomongin leader, sebelum kita ngomongin kalau udah kaya udah urusan lain lagi. Kalau kita kembali ke masalah leadership, nggak semua orang tertarik jadi leader. Tapi untuk orang yang tertarik jadi leader, dia bisa belajar. Dia bisa kerja keras untuk jadi seorang leader. Bukan ujungnya. Yang penting dasarnya, dia mau nggak jadi leader. Itu aja. Kalau misalkan dia mau, ya udah kerja keras lah. Bakat itu jadi bakat kan gift ya. Dalam arti itu kan satu hal yang kita dapetin. Ya mungkin ada orang yang berbakat nyanyi karena mungkin ya nggak tahu, mungkin pas nangis udah merdu gitu, pas lahir langsung merdu gitu kan. Bisa jadi semua orang punya bakatnya masing-masing. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengembangkan bakat. Dan kalau misalkan kita bukan bakatnya di situ, ya gimana cara kita bisa catch up dengan orang-orang yang berbakat. Itu aja. Nah, perkara misalkan gini, orang yang
orang yang dia keluarganya leader, lahirnya jadi leader juga, atau anaknya nanti jadi leader juga, atau keluarga pengusaha biasanya anaknya pengusaha lagi. Jadi pengusaha atau jadi leader itu bukan satu hal yang genetik, ya. Jadi kecerdasan mungkin ada sisi genetiknya, tapi kerja keras itu satu hal yang diteruskan turun menurun, dan itu satu hal yang dipelajarin. Bedanya yang satu diajarin sama keluarga, yang satu belajar cari sendiri, bukan di keluarga. Misalkan dia bukan keluarga pengusaha, dia cari tahu cara berusaha gimana, mungkin belajar di tempat lain. Semua ini hal yang dipelajarin kalau menurut saya ya. Hal ini semuanya dipelajarin tergantung kemauan kita mau atau enggak, itu aja. Bakat modal awal, tapi dengan kita punya bakat bukan berarti kita bakal sukses. Jadi bakat pun juga harus diasah gitu kan. Nah, jadi lebih ke situ sih kalau saya ngeliatnya ya. Oke, baik. Oke, Kak Prau, kita masuk ke sesi Q&A. Ini udah banyak nih yang nanya buat Kak Prau. Pertanyaannya dari Jessica Chandra, dari YouTube Live nanyanya. Oke. Kak, kalau misalnya punya habits yang pasti nggak sih? Kalau misalnya punya habits yang pasti nggak sih? Atau setiap sukses person itu punya habits yang beda-beda? Is it better to work first atau start up first? Jadi mungkin pertanyaannya gini kali ya. Kalau orang sukses tuh habitnya kayak gimana sih gitu kali ya? Oke. Orang sukses punya habit tertentu menurut saya iya. Karena biasanya orang yang sukses itu dia mampu menguasai dirinya sendiri. Dan menguasai diri sendiri itu butuh habit. Jadi menguasai diri sendiri itu menguasai waktunya, memanage waktunya, apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan, terutama di apa yang tidak perlu dilakukan. Seringkali kita fokus, kita perlu melakukan semuanya, tapi kita jarang sekali sadar kita jangan melakukan apa gitu. Karena mungkin karena kita pengen kita pengen explore macam-macam, akhirnya kita nyobain semuanya, akhirnya kita nggak fokus. Nah itu balik lagi ke masalah fokus. Jadi menurut saya orang sukses punya habit, iya. Ada yang kalau kita baca kan dia punya habit bangunnya pagi, bukan berarti pagi habis itu santai, tapi pagi itu misalnya dia olahraga dulu, dia apa segala macam lah habitnya. Tapi memang mereka punya habit gitu aja. Dan di sisi lain orang yang nggak sukses juga punya habit, jangan salah, ya kan? Procrastinating gitu, misalkan habitnya procrastinating, suka menunda-nunda atau suka malas-malesan gitu kan, itu kan juga habit sebenarnya. Jadi kalau menurut saya sih mau sukses atau enggak, semua akan didapatkan kalau kita punya habit yang sesuai dengan jalannya gitu. Jadi kalau kita mau sukses ya kita perlu punya habit yang oke gitu sih. Nah, terus tadi masalah apa ya, better to work first atau better to do startup ya. Misalnya kayak bikin usaha dulu, langsung bikin usaha atau kerja dulu ya. Nah, saya ini nyobain agak nekat gitu. Saya belum pernah kerja sama orang, saya langsung kerja sendiri. Akhirnya saya kesulitan dapat mentor. Akhirnya kadang suka bingung ini sebenarnya harus ngapain. Maksudnya gini, ngerunning usaha sama ngerjain apa yang saya bisa itu dua hal yang beda ternyata. Running usaha berarti kan udah urusan cash flow, urusan nge-manage orang, urusan nge-manage partner atau klien dan segala macam. Nah itu di luar dari apa yang saya punya nih. Misalkan saya punya skill saya programming gitu kan, saya bisa programming gitu. Cuman when it comes to managing partner, stakeholder segala macam itu bukan satu hal yang saya saya punya pengalamannya. Jadi itu makanya sebenarnya akan lebih baik kalau kita udah punya pengalaman gitu. Jadi saat kita punya usaha itu kita udah tahu apa yang kita perlu lakukan. At least jadi modal awal. Lebih ke situ sih. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang bisa belajar sambil berusaha pun bisa langsung usaha duluan gitu. Karena misalkan kayak ya misalnya kayak siapa ya, Mark Zuckerberg dan segala macam itu kan dia kayaknya seakan-akan ini ya ideal banget, dia cuma sekali bikin usaha habis itu langsung gitu langsung naik dan segala apa dan sukses gitu kan. Padahal sebenarnya dia akan di belakang layar dia pasti hardworking untuk belajar bagaimana memanage apapun yang dia belum pernah handle sebelumnya. Nah itu yang kita jangan pernah lupakan gitu. Makanya tadi continuous learning, continuous communicating itu sebenarnya bisa kita dapetin dengan kita kerja atau kita usaha gitu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mau usaha duluan,
Resikonya kita tahu, untuk kita kerja duluan resikonya kita tahu, plusnya kita tahu. Itu yang paling penting, pros and cons-nya kita tahu. Tuh. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Kak, dari Mhm. Jocelyn Wijaya. Ya. Kak, saya ada pertanyaan. Seandainya kita punya anggota tim yang tidak kooperatif sebagai seorang leader, bagaimana cara menegur mereka tapi tidak menyinggung hati mereka? Nah, yang paling efektif sejauh ini, walaupun sebenarnya nggak efektif amat sih, karena ini butuh waktu, yaitu adalah kita ngobrol one on one sama orang ini. Kita ngobrol one on one sama ini, tapi kita datang tanpa judgement bahwa kamu tuh nggak kooperatif. Justru dengan mereka punya masalah, kita datang itu untuk mendengarkan sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya kalian sedang pikirkan atau kalian apa namanya apa yang kalian pikirkan terhadap gimana cara kerja lu dengan yang teman-teman lu gitu misalnya kayak gitu. Jadi lebih kita datang coba kita lontarkan pertanyaan ke orang ini dan biarkan dia bercerita, biarkan dia share. Dari situ mungkin kita tahu, oh ternyata dia itu nggak kooperatif, kenapa? Dia ada masalah dengan orang. Seringkali masalahnya itu, aduh saya nggak klop nih sama si ini. Oh aduh saya ngerasa ternyata dia ada masalah pribadi bisa jadi. Oh ternyata saya punya masalah gimana cara berkomunikasi. Nah seringkali itu nggak ketahuan kalau kita nggak ngegali langsung sama orangnya gitu. Jadi itu sih yang menurut saya bisa dilakukan. Nah, next-nya tergantung pada akhirnya dari one on one itu teman-teman bikin deal. Oke, next-nya apa nih yang mau diimprove? Tapi balik lagi, sebenarnya orang ini yang ngerasa nggak kooperatif, yang kita rasa nggak kooperatif, dia mau komit nggak untuk bisa lebih produktif lagi, bisa lebih kooperatif lagi. Kalau bisa, berarti apa nih next step-nya? Jadi lebih ke situ sih. Kita bikin apa ya? Kayak bikin program bareng gitu loh. Oke, next-nya misalkan dia punya masalah nggak bisa kerja sama orang yang nggak bangun pagi. Sesimpel itu dia bangun pagi orangnya nggak sedangkan tim-timnya itu dia kalong gitu ya kerjanya malam terus jadinya nggak ada waktunya akhirnya nggak ketemu akhirnya dirasa nggak kooperatif. Kebetulan dia minoritas jadi dia doang yang dirasa nggak kooperatif. Nah di situ kita bikin jembatan. Oke kita bikin rule mereka harus ketemu dalam waktu yang bersamaan. Nah dengan begitu kita lihat lagi progresnya seperti apa. Nah setelah itu nanti 2 minggu sekali tanyain lagi gimana progresnya, gimana feedback dari yang lain, tanyain lagi. Kalau kita punya feedback juga kita kasih feedback. Nah, yang tadi saya juga share yang penting adalah bagaimana kita bisa kasih feedback yang produktif. Nah, ada banyak kok bahan bacaannya atau di YouTube juga ada on how giving effective feedback gitu ya. Itu juga banyak referensinya. Tapi yang paling penting jangan judgmental. Coba come up dengan proposal. Oke, kayaknya ini nih untuk bisa kita kerjain bareng-bareng untuk kita improve. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, baik. Nah, kemudian ada pertanyaan, Kak, dari Salsabila Zahira. Mhm. Bagaimana cara membangun komunikasi dalam teamwork agar mencapai tujuan untuk menyelesaikan suatu proyek? Nah, balik lagi ke tadi komunikasi yang tadi Kakak udah jelasin ya. Ya, Mungkin ada tambahan, Kak? mmm, atur ininya sih, istilahnya tuh, cadence ya, cadence. Kayak, misalkan kita ada sync up itu berapa, seminggu sekali atau setiap hari, 2 minggu sekali. Nah itu atur sesinya sehingga bisa ketemu semua, apalagi kalau sekarang kan mungkin nggak bisa ya, nggak bisa ketemu langsung gitu ya. Mungkin kita set video call seminggu sekali untuk kita sync up tentang progress, tentang obstacle, tentang challenges. Nah dengan itu kita sama-sama untuk cari tahu solusinya apa. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan dari tim member kepada seorang leader itu sebenarnya nggak harus solusinya yang datang dari tim leader, tapi at least ada yang memfasilitasi untuk mencarikan solusi. Itu juga kita nggak jangan menganggap kita tuh harus bisa semuanya untuk memberikan solusi. Ya mungkin beberapa hal kita bisa kasih solusinya langsung, tapi untuk banyak hal kita nggak tahu solusinya apa. Nah di situ tugas kita untuk memfasilitasi bagaimana
tim leader kita ini, tim member kita ini bisa mendapatkan solusinya. Apakah kita coba konekin sama orang, kita bantu tanyain orang, kita bantu ketemuin sama siapa dan segala macam. Nah itu salah satu tugas kita juga untuk memfasilitasi. Dan itu pada akhirnya bisa juga membangun relationship antara members tim kita dengan kita dan juga antar tim. Karena harapannya juga kita saling bantu gitu. Itu juga perlu kita saling pahamin juga bahwa kita satu tim ini ya kita perlu saling bantu walaupun mungkin kerjaan kita beda gitu. Oke, nah itu semoga menjawab ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Kak dari Bella Husada. Sebagai head of product, mana yang lebih baik dilakukan duluan? Antara membangun bonding of the team tapi more takes time atau mengejar tujuan produk dan profit tapi nggak begitu mengenal tim? Ya ini menarik nih. Oke, menarik banget karena kalau saya prefer untuk ngejar bondingnya dulu. Kenapa? Karena saya lebih khawatir timnya ini nggak solid ketimbang timnya nggak deliver. Kenapa? Karena tim yang deliver itu lebih mudah dicapai. Tapi tim yang deliver ini, misalnya gimana bikin tim itu deliver ya kita set target, kita set timeline-nya, kita set project itu kayak gimana. Menurut saya itu easier stuff to do. Itu untuk dia itu deliver. Masalahnya kalau dia itu deliver doang tapi nggak solid, terus ada masalah di produk yang dikerjain, nggak punya ownership, susah, salah-salahan. Salah lu nih, lu sih bikinnya nggak jelas gitu. Lu bikin requirement nggak jelas, berantem gitu kan jadinya. Nah, itu yang jadi masalah yang sebenarnya lebih besar gitu, yang lebih parah gitu. Makanya I would suggest di awal itu, dan ini yang saya lakukan, 3 bulan pertama adalah waktu yang krusial untuk kita bikin bondingnya itu sama tim kita. Dan dari situ harapannya kita solid. Dan ini selalu saya bilang sih ke setiap orang yang jadi tim saya, gue tuh lebih khawatir kalau kalian tuh nggak solid ketimbang kalian nggak deliver. Jadi tujuan gue mau bonding sama kalian adalah gue pengen tim kita ini solid. Jadi ya ini aja transparan aja, nggak usah yang sok-sok apa sih, sok-sok apa misterius gitu kayak ini kenapa nih orang SKSD gitu kan. Nggak usah, transparan aja. Nah itu juga satu hal yang apa ya, kayaknya udah jadi tren sekarang kali, atau jadi satu keharusan kali ya. Being a leader itu adalah being open to vulnerabilities. Jadi kayak ya udah kalau misalkan kita ngerasa ya kita bullyable, ya udah lu mau bully gue nggak apa-apa. Misalnya bully dalam arti bercandaan ya, bukan yang bully yang parah ya. Lu mau bercandain gue nggak ada masalah. Lu mau bikin meme tentang gue nggak ada masalah gitu. Jadi be as transparent as possible, be vulnerable karena sekarang gini sih stylenya, dengan kita lebih vulnerable kita tuh akan merasa dekat. Karena vulnerability itu menjadi apa ya, bargain chip ya nggak sih? Kalau sekarang kayak ini kita temenan nih, kita temenan sama orang, terus kita jaim-jaiman, itu tuh temenannya nggak asik. Tapi saat kita udah bisa ngata-ngatain nih orang, kita deket kan, kita lebih bonding gitu. Jadi itu mungkin itu contoh ekstrimnya ya. Kalau kita temenan itu sebenarnya sama juga dengan kita building relationship itu. Just be vulnerable, nggak ada yang salah terhadap kekurangan kita atau kesalahan kita gitu. Oke, jadi harus bonding dulu ya Kak. Kalau seandainya bonding kan lebih achievable tentunya ya, lebih targeting gitu. Jadi mau kerja Ya. juga nyaman ya. Iya, Nah, karena ini sih ownership ya. Tadi ujung-ujungnya ownership itu yang penting sih. Ownership terhadap kerjaan itu penting banget. oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Kevin Giovanni. Saya ingin bertanya, Kak, bagaimana cara untuk tetap produktif di tengah pandemi selain belajar mengenai hal baru dengan langkah awal menjadi seorang leader? Wah, ini masalah semua orang. Stay sane in this condition. Nah, gimana tuh, Kak? Tadi gimana stay station di luar dari yang cuma belajar hal baru ya? Iya, ini kan pandemi, terus kayak dia udah exploring kayaknya. Ini udah exploring, udah coba hal baru, tapi gimana caranya biar tetap produktif? Gitu. Istirahat. Iya, benar sih, Istirahat. benar sih. Jadi
Ya tadi learn our limit, nggak usah terlalu nge-push segitunya, karena kalau kita maksain pada akhirnya kita sendiri yang kena. Itu aja. Maksudnya kita kena tuh dalam artian ya kita mungkin jadi stres, kita jadi overthinking dan segala macam gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau lagi pandemi gini kan kita nggak bisa kemana-mana, ya kan? Nggak bebas lah gitu kan. Kalau dulu kita butuh rekreasi, kita bisa kita butuh entertainment, kita butuh hiburan, kita bisa kemana-mana gitu kan. Sekarang nggak bisa. Pilihannya paling ya dari ujung rumah ke ujung rumah, atau kalau keluar rumah itu benar-benar yang harus segala macam proteksi. Nah jadi ini tuh kita lari maraton gitu. Kita nggak usah lari sprint lah lagi pandemi gini. Kita lari maraton aja. Jaga pace kita. Kalau kita mau pelajarin hal yang baru, jangan maksain. Itu jangan maksain deh, gitu. Dan kenalin diri kita lebih banyak gitu ya. Kita kalau kita ngerasa kurang, orang ngerasa oh kok bisa ya orang ini baca buku cepet gitu kan. Wah gue nggak bisa nih baca buku cepet. Ya udah baca buku pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Tapi baca buku juga gitu kan. Nggak ada masalah gitu. Jadi eh, jangan jangan terlalu fokus sama apa yang orang lihat, jangan terlalu fokus dengan apa yang kita komparasi dengan orang lain, jangan terlalu fokus sama apa yang orang akan konsum di Instagram story kita, kayak apa yang akan mereka pikirkan dengan story kita gitu ya. Men, kita hidup untuk kita sendiri saat ini, nggak usah terlalu pusingin apa yang orang pikirkan. Ya, stick to your circle as close as possible, and I think that's the best grup lah untuk kita kayak self healing atau kita keeping sane. Ya kita ketemu teman-teman kita lah, nggak usah nyari teman yang untuk kita, nggak usah sekarang tuh mungkin bukan nyari teman untuk tenar, tapi kita nyari teman untuk nyaman. Nah Iya bener ya. Tapi itu sih. ini relatable banget loh Kak. Maksudnya kayak di saat pandemi kayak gini, social media itu benar-benar influence kita banget untuk main keren-kerenan. Terus akhirnya pusing sendiri karena aduh kok gue nggak ada sebuah prestasi yang bisa gue achieve untuk diri gue sendiri, akhirnya stres. Terus kalau seandainya nih Kak, tipsnya supaya nggak stres sama ambisi-ambisinya, kan tadi istirahat, terus jaga pace-nya, ya udah maraton aja. Terus kayak cara kita nge-treat diri kita supaya aduh nggak stres lagi, nah itu gimana Kak? Gimana ya nge-treat, pada akhirnya kan untuk kita memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri, itu kan kita punya mekanisme masing-masing. Ada yang mungkin karena saya sudah berusaha banyak, saya mau GoFood makanan yang enak gitu. Sesimpel itu. Karena saya udah bekerja keras, saya mau nonton Netflix. Saya mau nonton drakor dan segala macam. Nggak ada masalah gitu. Pada akhirnya kita yang manage waktu kita yang manage happiness kita yang tanggung jawab sama kebahagiaan kita sendiri. And then just do what you feel right in order to keep your sane, to maintain your happiness. Dan itu menurut saya jadi jauh lebih penting sekarang, karena segala macam limitasi yang kita punya, bahwa susah nih untuk kita dapetin banyak hal di luar sana gitu kan. Semuanya cuma ada di layar yang 13 inch ini atau mungkin 15 inch. Tapi ya udah, gimana cara kita ngakalin gitu. Makanya kan sekarang ada orang yang bikin hobi baru, tanaman gitu kan. Akhirnya dia coba sharing di media apa gitu kan, atau dia I don't know, macam-macam lah. Tapi pada akhirnya jangan lupa untuk mengapresiasi diri sendiri, dan jangan pernah berharap orang mengapresiasi kita. Karena saat kita mengharapkan sesuatu kepada orang lain, saat itu nggak kejadian, kita sendiri yang stres gitu. Jadi ya itu mungkin seperti itu. Ini lama-lama jadi ini ini ada ya, pertanyaan. jadi motivator nih lama-lama saya ini. Ini ada pertanyaan terakhir Kak dari Farhan Mubarak. Pertanyaan terakhirnya gini, dalam proses mendirikan startup, apakah mungkin untuk membuat market baru yang sebelumnya demand di sini tidak ada? Namun setelah eksistensi kita jadi ada. Eksistensi ini kan kita memecah suatu masalah, namun demand untuk solusi yang kita tawarkan belum ada. Nah ini gimana Kak? Jadi pertanyaan apa ya? Saya bingung muter-muter. Jadi
Dalam proses mendirikan startup, apakah Heeh. mungkin membuat market baru yang sebelumnya belum ada? Oh, oke. Jadi market baru yang sebelumnya demand-nya di sini tuh di Indonesia mungkin ya, di sini belum Ya, ya, ada. Namun ya. setelah eksistensi kita jadi ada. Mhm. Nah, terus eksistensi kita kan memecahkan suatu masalah, namun demand untuk solusi yang kita tawarkan belum ada. Jadi ini kayaknya proyeknya masih belum tuntas nih. Oke. Menurut saya mungkin banget gitu dan apa namanya ini sama kayak zaman dulu kenapa teh botol sekarang gede, kenapa Aqua itu gede gitu kan karena mereka menjual teh dalam botol kaca di mana orang lain tidak jual teh dalam botol, di mana ada orang jual air mineral lebih mahal daripada bensin waktu itu. Even sekarang juga lebih mahal daripada bensin sih. Nah, tapi di situ sebenarnya apa ya bukti bahwa itu mungkin dan menurut saya sih segalanya mungkin dan karena segalanya mungkin juga yang kita lakukan tidak menjadi solusi gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya gini, apapun ide yang kita ambil, apapun plan yang kita punya, yang paling kuncinya adalah eksekusi. Eksekusi kita untuk menjadikan produk kita selalu relevan terhadap pasar, selalu relevan dengan persaingan yang kita punya, selalu relevan juga terhadap perubahan yang mungkin nantinya ada. Karena yang akan selalu berubah adalah perubahan itu sendiri. Dan yang akan pasti adalah ketidakpastian. Semakin ke depan semakin nggak pasti. Kita nggak tahu nih. eh, ya sekarang aja deh kita ngomongin pandemi dan juga vaksin. Kita nggak tahu apakah kita saat semua orang di dunia dapat vaksin bukan berarti kita bebas dengan the next pandemi. Nggak juga gitu kan. Jadi makin ke depan makin nggak jelas lah gitu. Tapi bagaimana kita bisa beradaptasi menjadikan produk kita itu relevan terhadap market kita itu yang paling bikin eh, apa namanya ya kunci produk kita itu menjadi sukses. Kira-kira kayak gitu. Karena saat produk itu canggih, keren, berfungsi pada sekarang, pada zaman ini, terus nanti mungkin bulan depan udah nggak lagi, ya buat apa? Kayak contoh sekarang, semua orang hype sama Clubhouse, ya. Semua orang hype sama Clubhouse. Terus nanti ada Twitter Spaces. Ada Twitter Spaces dan ternyata mereka lebih relevan dibanding Clubhouse. Apakah Clubhouse nggak mau berubah? Pasti akan berubah. Pasti akan improve gimana caranya biar mereka tetap relevan terhadap demand pasar. Jadi pada akhirnya kita ini bikin produk untuk orang-orang banyak, untuk pasar kita. Kalau pasar kita itu tidak tidak sesuai dengan demand-nya itu tidak sesuai dengan produk yang kita punya, mereka akan move ke produk lain yang lebih relevan. Gitu aja sih. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Prau, atas pemaparannya. Sungguh pemaparan yang luar biasa dan semoga bisa memberikan insights dan juga manfaat buat kita semua ya. Ya, Itulah terima sesi kasih. Q&A pada acara Essential Habits to be a Good Leader. Semoga memberikan teman-teman insight dan juga menambah pengetahuan untuk mengembangkan diri dan terus bersemangat untuk menggapai cita-cita. Dan Essential Habit to be a Good Leader ini hasil pemaparan Kapral pada hari ini bisa dikonklusikan jika kita ingin menjadi seorang leader, kita bisa menjadi leader untuk diri kita sendiri. Percaya pada kemampuan diri kita sendiri dan lakukan habit yang biasa dilakukan seorang pemimpin. Lakukan habit dengan disiplin, sistematis, dan ciptakan karya dan inovasi yang bisa berkontribusi untuk negeri. Saya Olivia Radita undur diri dari hadapan Anda. Saya kembalikan ke rekan Michelle. Terima kasih kami ucapkan kepada 315 peserta yang sudah mengikuti Permit Beijing Webcast yang bertemakan Essential Habits to be a Good Leader. Sungguh partisipasi dan antusiasme yang luar biasa. Semoga kedepannya kami bisa terus berkarya dan memberikan konten-konten positif lainnya kepada mereka yang selalu berjuang dan berusaha. Saya Michelle Yaskiel selaku MC pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di acara Permit Beijing selanjutnya. Salam Perhimpunan.